Siapa yang tidur di kamar tamu? Raki tidak bilang kalau ada tamu. Coba aku lihat. Dia kan dokter yang merawat Sherlyn. Apa yang dia lakukan di rumah ini? Lalu kenapa dia tidur di sini? Aku akan tanya dia. Permisi, dokter. Permisi. Sepertinya tidurnya nyenyak sekali. Aku tanya besok pagi saja. Atau besok aku tanya Karen saja. Apa yang dia lakukan dokter ini di rumah ini? Dan siapa yang membawanya kemari? Kau masih punya waktu beberapa menit, dokter. Kau aman sampai aku kunci kamar ini saat aku melakukan tugasku untuk menghabisinya. Aku tidak suka orang menggangguku. Tunggu sebentar. Kenapa kau menatapku marah begitu? Lalu aku harus memandangmu dengan cinta. Ini semua terjadi karenamu. Kau mengutuknya. Dan kau berharap dia itu terkena masalah. Apa kau sadar? Apa yang akan terjadi kalau Sanju sampai mundur? Semuanya akan berakhir. Tamatlah sudah. Kita berdua akan dipenjara. Tapi kenapa dia mundur sebelum menyelesaikan tugasnya? Itu semua karena ulahmu, dasar kau perempuan payah. Kau menyumpahinya. Apa kau tahu, pembunuh bayaran itu biasanya percaya dengan tahayul. Dia bisa menganggap serius kutukanmu, jadi dia pasti meninggalkan tugasnya di tengah jalan. Karena itu dia tidak menjawab teleponku. Itu berarti dia tertangkap. Karena itu dia tidak menjawab telepon. Semuanya sudah aman. Halo dokter, hai. Mangsaku tertidur. Mudah sekali membunuh orang yang sedang tidur. Akan aku buat dia tidak bernapas dan dia akan mati. Pertama aku tanya dulu berapa yang akan dia bayar padaku. Sanju, aku menelponmu dari tadi. Kenapa tidak kau angkat? Kau tidak apa-apa? Semuanya lancar. Aku ini perfeksionis. Aku sudah berdiri tepat di depan dokter ini di kamarnya. Dia sama sekali tidak sadar akan niatku. Aku bisa menghabisinya dalam 2 menit. Semuanya tidur pulas di kamarnya. Bahkan kalau dia menjerit, mereka tidak akan menolongnya. Apa maksudmu? Otakku ini memang pintar. Aku kunci semua orang di kamarnya masing-masing dari luar. Mereka tidak akan bisa keluar kamar sampai besok pagi. Mengerti kau? Bagus sekali. Kau melakukan tugasmu dengan baik, kawanku. Tunggu sebentar. Kau dengar itu? Padahal kau telah menyumpahinya. Sekarang kau lihat betapa bergunanya temanku ini. Sayang, kau tahu, aku mudah sekali kesal saat aku hamil. Maksudku, aku tidak sebodoh itu sampai ingin semuanya ini gagal. Kalau Sanju tertangkap, berarti kita juga. Aku tidak serius dengan perkataanku tadi. Tolong jangan kesal ya. Dia menelpon pasti karena ada yang penting. Ayolah. Iya, Sanju. Ayo katakan. Ada apa kau menelponku? Karena aku berdiri di depan dokternya. Dan aku bisa membunuhnya dalam sekejap. Tapi bukankah kau minta aku membawanya kepadamu? Iya. Bawa saja dia keluar dari sana. Dengar, Prithvi, resikonya besar sekali. Kalau aku membawanya keluar dari sini, bagaimana kalau penjaga melihatku membawanya? Atau bagaimana kalau dia tiba-tiba berusaha kabur? Aku sendirian, makanya biar aku habisi dia sekarang. Kita harus menghindari pembunuhan. Aku sudah terkena masalah karena satu pembunuhan. Dengar, Sanju, aku tidak peduli bagaimana caramu. Tugasmu adalah kau harus menculik dokter itu bagaimanapun caranya. Aku tidak tahu kemana kau bisa membawanya. Aku ingin kau culik dia sekarang juga. Ya, akan kubayar kau 2 kali lipat. Akan aku usahakan. Aku telepon 15 menit lagi. Baiklah, aku tunggu.
Ayo. Kau, siapa kau? Diam. Jangan berisik. Oh, aku rasa aku ketiduran. Oh iya, aku lupa kalau ini di rumah Karan. Kepalaku sakit. Apa 1 jam sudah lewat? Aku rasa sebaiknya aku periksa keadaan dokter Sima sekarang. Karan akan memeriksanya 1 jam lagi. Aku ragu kalau dia akan bangun tepat waktu. Kalau alarmnya menyala, dia pasti akan matikan lalu dia tertidur lagi. Karan melebihkan dirinya sendiri. Dia itu bertingkah seolah orang yang paling disiplin di dunia. Samir dan Sristi juga sama. Sebelum aku selesai bicara, mereka langsung semangat. Aku tidak percaya pada mereka. Aku akan memeriksa dokter. Apakah dia baik-baik saja? Bahkan aku akan menemaninya. Hei dokter, apa kau mati? Hei, jangan. Kau jangan mati. Aku akan dibayar 2 kali lipat kalau kau hidup. Dokter, dokter, ayo bangun. Untunglah kau masih hidup. Kalau tidak aku bisa dalam masalah. Karena aku membantu Prithvi demi menolong kakakku. Kalau saat ini aku membunuhnya, aku tidak akan bisa menolong kakakku. Dan lagi pula aku bisa dituduh karena sudah membunuhmu. Baiklah, sekarang ku bawa dia. Melihat kalau selendangku tersangkut. Tunggu sebentar, tunggu. Kau selalu terburu-buru. Hati-hati sedikit. Sudah kelupaskan. Ayo. Siapa itu? Kau tidak mengenaliku? Kau ingat saat aku menculikmu, lalu kau berhasil kabur? Aku masih ada perhitungan denganmu, Prita Aurora. Akan aku lakukan itu nanti. Karena saat ini tidak cukup untuk menghadapimu saja. Kau juga sudah menyeret adikmu dalam masalah ini. Kakakku dapat masalah karena Sristi. Begitu ku tolong kakakku, barulah ku bereskan kau. Sampai nanti. Tunggu, Sanju. Kau mau bawa dokter itu kemana? Apa salahnya padamu? Apa dia tahu semua rahasiamu? Apa mungkin saja Sherlyn mengandung anakmu? Ini sungguh pertanyaan yang bodoh sekali. Hei! Anakku? Bukan. Itu bukan anakku. Aku tahu siapa yang bertanggung jawab atas ini. Dan aku tahu semuanya tentang dia.
Kalau saja Sristi tidak mempermalukanku di depan semua orang saat itu, aku bersumpah akan aku beritahu siapa orang yang menyuruhku untuk menculik dokter ini dan memberitahu siapa musuhmu sebenarnya. Tapi tidak aku beritahu. Hentikan Sanju. Tidak akan aku biarkan kau menculik dia. Dengar Prita Aurora, kalau kau maju selangkah lagi, maka akan aku tembak kepalamu sekarang juga. Ayo mundur. Cepat. Karena aku harus menguncimu di kamarmu. Jalan. Kau mengabaikan perintahku, berani sekali menantangku. Baiklah, akan aku balaskan dendamku sekarang. Aku bunuh kau sekarang juga. Harusnya kau tidak macam-macam denganku. Kau berbuat kesalahan fatal. Aku sudah membunuh semua orang yang macam-macam denganku. Diam. Ayo, sekarang kau bersiaplah untuk mati. Prita. Prita. Ya Tuhan, apa itu hanya mimpi? Kurasa Prita dalam bahaya sekarang. Di mana? Di mana ponselku? Ponselku. Ponselku. Ponselku tidak ada di sini. Di mana Prita? Ya Tuhan, lindungi dia. Seperti ada yang jatuh. Aku rasa aku bermimpi. Samir, bangun. Apa? Cepat periksa dokternya. Aku tidak mau. Aku nyaman sekali ada di atasmu. Dia tidak menjawab teleponku. Ini sudah 15 menit. Tapi dia belum mengabari juga. Ada apa di sana? Menurutmu, apa terjadi masalah di sana? Begini saja, kita ke rumah keluarga Lutra. Kita periksa situasinya. Betapapun kau berusaha menyelamatkan diri, tidak akan ada yang akan menyelamatkanmu. Karena aku sudah mengunci semua orang di kamarnya dari luar. Tidak akan ada yang mendobrak pintunya untuk menolongmu. Ada apa? Kenapa kau terlihat takut? Lihatlah. Apa? Iya, dokter itu tidak sadarkan diri. Tapi Sanju sekarang telah mengincar Prita. Dan aku yakin Prita melihat Sanju saat dia mau menculik dokternya. Karena itulah dia pasti... Bagaimana kalau Prita teriak minta tolong? Telepon rumah tidak berfungsi. Kenapa? Ini selalu terjadi ketika aku membutuhkannya. Selalu saja begitu. Mereka harus perbaiki sambungan teleponnya agar bisa berfungsi lagi. Aku tidak tahu di mana kuletakkan ponselku. Tadi aku duduk di sini, tapi ponselku tidak ada. Ya ampun. Di mana ponselku? Sristi! Sristi! Iya, Ibu, ada apa? Di mana ponselku? Aku tidak tahu di mana ponsel Ibu. Kenapa berantakan sekali di sini? Tahu. Aku perlu ponselku. Tunggu dulu. Berikan ponselmu. Sarla, ada apa ini? Ada masalah apa?
Siapa yang kau telepon malam-malam? Prita, Bu. Prita. Tapi Prita kan menginap di rumah keluarga Lutra. Iya, Bu. Aku tahu dia menginap di rumah keluarga Lutra. Tapi entah kenapa aku merasa gelisah. Aku tidak tahu ada apa. Aku merasa cemas. Aku merasa ada bahaya yang mengancamnya. Dia juga tidak mengangkat teleponnya. Ibu tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa, Bu. Perasaan ibu sama seperti saat Bulbul meninggalkan kita. Dan saat Pragya diculik. Aku tidak tahu. Aku merasa takut sekali. Sarla. Oh, Sarla. Ibu, aku harap Prita baik-baik saja. Aku gelisah sekali. Aku hanya ingin bicara dengannya. Kenapa dia tidak angkat teleponnya? Oh, Sarla. Kau tahu sekarang jam berapa? Dia pasti tidur. Ibu sudah aku bilang. Aku merasa cemas sekali dan gelisah. Sudahlah, Ibu tenang saja. Akan kupanggilkan Bajai. Pasti masih ada Bajai di jalan besar. Akan kupanggilkan ya. Ibu bersiap-siap saja. Ya. Ibu Apalagi? percayalah, Hah? aku yakin sesuatu telah terjadi. Prita, ya Tuhan, Prita, aku harap dia baik-baik saja. Kau tidak berguna. Apa kau lakukan? Kenapa kau membunuh Prita? Kau tidak seharusnya menyakiti Prita. Sial. Sherlyn, aku tidak bisa masuk dan mencegahnya. Kalau aku masuk, semuanya akan melihatku. Dia pasti akan menghabisi Prita. Aku tidak menyewamu untuk membunuh Prita, dasar pecundang. Lepaskan. Kau bisa membunuhnya. Apa yang harus kau... Kenapa kau tidak masuk saja? Katakan padanya, jangan bunuh Prita karena dia tulanganmu. Dan kau punya perasaan padanya. Ayo masuklah. Diam. Aku tidak ada waktu untuk omong kosongmu. Menjelaskan diriku sendiri atau menjelaskan padamu. Jadi tolonglah diam. Diam. Shh. Diam, oke? Kau... Buka Iya, tunggu pintunya. sebentar. Buka pintunya. Apa yang terjadi di sini? Samir, siapa yang mengunci pintu dari luar? Bibi, ada sesuatu yang tidak beres. Saat aku masuk ke kamar Karan, pintunya juga dikunci dari luar. Dan kamar tidur Bibi juga dikunci dari luar. Artinya ada orang yang menyusup masuk. Tunggu dulu. Kamar tidur yang lain berarti juga dikunci. Maksudku kamar ibu, Kak Karina, Ayo, dan sebaiknya siapa? kita periksa. Ayo. Ayo. Dokter bangun. Ayo bangun, dokter. Ayo cepat. सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना 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 इतना भी कैसे तू सोना तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना मैनू जोगी होना मैनू जोगी होना
Aku minta maaf. Aku terlambat. Tapi kau melawan. Kau berhasil. Kau luar biasa. Selama ada aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu, Prita. Hei, Karan! Karan, apa yang terjadi? Kau tidak apa-apa? Prita, kenapa kau di sini? Apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang terjadi padamu? Apa yang terjadi di sini? Apa semua baik-baik saja? Bukankah itu dokter yang merawat Sherlyn? Dokter yang merawat Sherlyn di rumah sakit kota? Ya, itu dia. Iya, Raki. Aku melihatnya tidur di kamar tamu beberapa saat lalu. Aku tidak mengerti sedang apa dia di rumah kita. Bagaimana dia ada di sini? Apa yang terjadi di rumah ini? Lupakan dia. Siapa pria ini? Orang ini telah masuk ke rumah kita. Kita sudah tahu itu, Samir. Lihat, Sanju terbaring di lantai. Apa dia pingsan atau dia mati? Kita lihat saja nanti. Sekarang kita pergi dari sini, oke? Mereka sudah berkumpul. Kalau ada yang melihat kita di sini, kita pasti akan... Ini posisi yang benar. sulit. Kita akan dalam posisi sulit. Kita harus pergi, oke? Lalu, Iya. bagaimana dengan Sanju? Kau mencintai Sanju atau aku? Kau mencintai aku, jadi ayo. Kenapa Ya dia Tuhan. terbaring di lantai? Sepertinya baru saja ada perkelahian di sini. Tempat ini sangat berantakan. Ada yang bisa jelaskan ini ada apa sebenarnya? Samir akan menjawabnya. Samir, katakan. Iya, Risab akan kuberitahu padamu. Akan kuceritakan apa yang terjadi. Boleh kujelaskan? Apa yang akan dia katakan pada mereka? Apa dia akan katakan sebenarnya? Aku hanya ingin semuanya tidak ikut terkena masalah karenaku. Aku tidak bisa katakan pada mereka tanpa bukti. Karan, kau mau beritahu kami yang sebenarnya. Jadi katakan. Begini, Bibi. Ini adalah Dr. Sima Parik, dokter kandungan. Kalian semua tahu itu. Ini adalah Dr. Prita Arora. Dan akan kuberitahu siapa orang yang terbaring ini. Kau tahu kan, Seristi pernah diculik. Pelakunya adalah Neil Thakur, si pengusaha itu. Ini adalah adiknya. Namanya Sanju. Sanju Thakur. Tapi sedang apa dia di sini? Jadi dia... harus kuceritakan. Apa dia akan ceritakan tentang kehamilan Sherlyn pada mereka? Aku bertanya padamu. Boleh kuceritakan tidak? Tanpa ada bukti. Kebenaran akan terbuka cepat atau lambat, Prita. Kita bisa saja beritahu mereka. Baik kalau begitu. Karan, kenapa kau tanya pada Prita? Kenapa kau butuh izin untuk memberitahu kami? Bibi, aku tidak bisa cerita tanpa persetujuan darinya. Karan, jangan bicara berputar-putar. Apa yang terjadi? Iya, Ayah. Begini, jadi Sanju Dia Thakur... kesini untuk menculik seseorang. Kami berpikir, tidak, kami percaya bahwa... Kami yakin 100%. Katakan sesuatu. Atau biarkan dia bicara. Kenapa Sanju kemari? Siapa yang mau dia culik? Apa dia datang untukmu? Untuknya. Siapa? Dia datang untuk menculikmu. Jadi orang ini datang untuk menculik Prita. Tapi kenapa dokter itu di sini? Iya, dia lakukan apa di sini? Tadi kan sudah kubilang, Bibi, ini dokter Prita Arora. Dia dokter. Maksudku mereka bekerja bersama di rumah sakit. Ya, dan Sanju ke rumah sakit untuk menculik Prita. Dokter Pari memergokinya. Dia lalu memanggilku ke rumah sakit dan aku pergi. Lalu mencegah Prita diculik. Setelah itu ku bawa Prita pulang karena sudah terlalu malam. Dokter Pari juga mencemaskan keadaan Prita. Jadi dia ikut ke rumah bersama kami. Tapi aku rasa Sanju tahu tentang rencanaku. Jadi dia mengikuti kami untuk menculik Prita. Dia berusaha membawa Prita bersamanya. Saat aku mau memukulnya, Dokter Parik ada di tengah-tengah. Aku tidak sengaja memukul kepalanya dan dia jatuh pingsan. Tapi tenang, aku akan mengurusnya. Dia akan baik-baik saja. Lalu saat aku memastikan kondisi dari Dokter Parik, Sanju berusaha menyeret Prita. Dia mau menyerang Prita dengan pisau, tapi aku berhasil menyelamatkannya. Aku memukulnya dan membuatnya pingsan seperti ini. Sudah kuceritakan semuanya. Kita bisa pergi sekarang. Ayo. Apa ada yang pegang ponsel? Aku memegangnya. Ponsel, Bibi mau apa? Kau tidak punya nomor Sarla Arora? Ini dia. Tunggu sebentar, tolong. Jangan hubungi ibuku.
Kenapa? Kenapa tidak boleh hubungi ibumu? Bibi, aku... Karena ini sudah sangat malam. Kalau Bibi menceritakannya, dia pasti akan cemas sekali, Bi. Kau dengar itu kan? Dia tidak mau membuat ibunya khawatir. Tapi kita semua di rumah ini jadi bangun dan cemas. Itu semua gara-gara dia. Tapi tidak masalah. Katakan sesuatu, Mahes. Kalau Prita diculik di sini, siapa yang akan dianggap untuk bertanggung jawab? Keluarganya akan menyalahkan kita. Prita diculik di rumah keluarga Lutra. Pasti kita dianggap ceroboh. Bibi, apa gunanya menelpon Bibi Sarla sekarang? Aku mau ibunya tahu kalau nyawa putrinya dalam bahaya. Aku mau ibunya membawanya pergi. Aku tidak mau ada masalah lagi di keluarga Lutra karena dia. Masalah? Masalah apa, Bibi? Kalau Bibi telepon Bibi Sarla, kan ada masalah. Kalau Bibi beritahu Bibi Sarla putrinya dalam bahaya, ibunya, neneknya, dan adiknya pasti akan khawatir dengan keadaan Prita. Tidak apa-apa kalau Seristian tahu, dia masih muda. Tapi bagaimana dengan keadaan yang lainnya? Ini sudah sangat malam, Bibi. Bagaimana kalau salah satunya kena serangan jantung? Benar kan, Bu? Benar. Kak Karina, kurasa Karan memang benar. Ini sudah malam, kita tidak seharusnya mengganggu Sarla. Dia sudah pernah melihat Sristi disandera penjahat. Kalau dia tahu nyawa Prita dalam bahaya, dia pasti sangat tertekan. Kurasa sebaiknya kita telepon mereka pagi saja dan menceritakan kejadiannya. Menurutku juga begitu. Lihat kan? Semuanya setuju denganku. Risap juga setuju. Sebaiknya kita panggil polisi saja. Polisi akan menangkapnya dan Prita akan aman. Ayah, tunggu dulu. Aku saja yang akan telepon polisi. Berani sekali dia. Tunggu, berani sekali dia menyelirir masuk rumah kita dan ingin menculik Prita. Tunggu sebentar, Lisa. Ya? Begini, Karan ingin memberitahumu sesuatu. Ya ampun, dia payah sekali. Dia tidak mengerti kapan aku mau mengatakan sesuatu. Dia tidak akan membaca pikiranku. Sekarang dia bilang pada Risap, kalau aku mau bicara, aku harus apa sekarang? Apa yang mau aku sampaikan? Bukti. Kenapa aku melihatnya? Kau lihat aku saja. Bukti, benar. Tunggu sebentar. Kenapa kau mau hubungi polisi? Maksudku, kalau polisi melihatnya tidak sadarkan diri, mereka akan menanyai kita, Kak. Mereka tidak tahu dia mau menculik Prita. Lalu, aku berkelahi melawannya dan pukulanku membuatnya pingsan. Dia bisa bilang apapun saat sadar. Bagaimana kalau dia menyangkal tuduhannya dan balik menyalahkan kita karena menculik Prita? Dia ini penjahat, Kak. Dia bisa bilang apapun, benar. Kalau begitu, biarkan dia ada di sini sampai dia sadar. Dan saat dia sadar, kita akan rekam perkataannya dan memanggil polisi. Bagaimana? Itu ide bagus kan? Ya? Kak, terkadang kita harus lakukan sesuatu yang tidak etis. Risap, Karan dan Samir, kalian benar. Tepat sekali, Bu. Kita harus memanggil polisi saat sudah punya bukti. Entah kenapa, tapi aku merasa cerita dramatis Karan sama sekali tidak benar. Aku yakin dia merahasiakan sesuatu dariku. Nenek, ayo tidurlah. Jangan sia-siakan waktu tidur karena ini. Istirahatlah, Nek. Iya, Ibu. Ayo ikut aku. Aku minta maaf karena mengganggu semuanya. Prita, tolong jangan bilang begitu. Oh ya, tapi tolong katakan, aku ingin bertanya, apa kau merasa aman di sini setelah semua yang terjadi? Katakan, Nak. Ya Tuhan, apa ini? Kenapa kau terluka? Tidak apa-apa, Ibu Lutra. Ini hanya tergores. Tidak ada yang perlu dicemaskan. Aku baik-baik saja. Dan tentang rasa aman, aku memang takut sekali tadi. Tapi aku melawannya dengan berani. Dan saat Sanju mulai memukulku, Karan tiba-tiba datang dan menolongku. Aku merasa aman sekarang. Jangan khawatir. Bagaimana kalau orang ini sampai kabur? Samir? Iya. Cepat ambil tali. Baik. Dan tolong ambilkan kotak obat untuk Prita. Prita, ayo duduklah. Tenang dulu ya. Dan kau berhentilah menjadi pahlawan. Berikan dia satu pukulan. Apa-apaan ini? Tuhan memberimu pita suara. Teriaklah. Harusnya kau teriak minta tolong. Ya itu benar. Kenapa? Kau melawannya sendiri.
Bagaimana kalau kau terluka? Aku tidak mengerti, Ayah. Ada yang mengunci kamarku dari luar. Kamar semuanya terkunci dari luar. Apa? Semuanya? Ya, pasti dia yang menguncinya. Orang ini sudah menyiapkan semuanya untuk menculik Dr. Sima. Baiklah, saat orang ini sadar, dia harus jawab semua pertanyaanku. Ayo, Karen. Hanya itu saja yang kau punya. Kita juga harus membawanya ke kamar tamu. Maaf ya, Karen. Kalau aku terus berjaga, ini pasti tidak akan terjadi. Tenanglah, kalau kau tidak ke kamarku, aku tidak akan keluar. Bagaimana ku selamatkan Prita? Jadi jangan minta maaf. Aku justru berterima kasih. Kau sudah mengikat dia. Sekarang bawa dokter itu ke kamar tamu. Aku akan membawanya ke sana. Kalian duluan saja. Tidurlah lagi. Jangan bangun karena ini, kawan. Sudahlah. Ayo, semuanya Kau bisa mengangkatnya sendiri. Selamat malam. Serahkan padaku. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Delapan panggilan dari Sristi? Ada masalah apa? Aku yakin ada yang penting. Aku harap semua baik-baik saja di rumah. Apa yang kau pikirkan? Cepat bersiaplah. Sristi akan segera memanggil Bajai. Ibu, Nenek, Bajainya sudah datang. Iya. Telepon dari Kak Prita. Berikan padaku. Sini. Nyalakan speakernya, Bu. Prita, kau tidak apa-apa, nak? Apa kau aman? Aku tidak tahu kenapa, tapi aku gelisah. Prita, katakan sesuatu. Kau baik-baik saja? Kenapa ibu gelisah sekali? Dia bersikap seolah dia tahu apa yang terjadi. Prita hanya diam saja, Bu. Ibu, tenanglah. Aku baik-baik saja di sini. Apa semuanya baik-baik saja? Ada masalah apa? Apa ada yang mengatakan sesuatu ke ibu? Tidak ada. Tapi aku punya perasaan kau dalam bahaya. Kau tidak apa-apa, kau baik-baik saja. Prita, ibumu memang begitu. Suka cemas tanpa alasan. Dia mengoceh dari tadi. Dia merasa ada bahaya besar mengancammu di sana. Dan ada masalah besar di rumah keluarga Lutra. Apa? Ibu Lutra menelpon ibu? Ibu? Iya. Apa yang dibicarakan nenek itu benar? Siapa yang memberitahu ibu? Kenapa ibu cemas? Begini, Kak Prita, ibu hanya punya firasat kau dalam bahaya. Karena dia panik, makanya dia mencemaskanmu. Dia juga membuat nenek dan aku sangat khawatir. Apa maksudmu? Aku ibumu. Aku selalu punya firasat saat anak-anakku dalam bahaya. Itu yang kurasakan. Aku punya firasat buruk. Kurasa kau dalam bahaya, nak. Firasatku kuat bahwa ada bahaya yang mengancammu. Karena aku khawatir. Apa yang salah dengan itu, ha? Ibu, kenapa ibu cemas sekali? Aku baik-baik saja di sini. Begini aku tertidur lelap sekali. Dan aku tidak sadar, ibu menelpon. Lalu aku bangun, lalu minum air. Saat itu kulihat panggilan tidak terjawab dari Sristi. Aku khawatir terhadap kalian semua. Aku ingin tahu kalian baik-baik saja kan? Aku kira kalian dalam masalah. Semua baik-baik saja di sini, Ibu. Jangan terlalu cemas. Dengar ya, Sristi sudah memanggil Bajai. Aku percaya padamu, tapi biarkan ibu ke sana. Aku mau melihatmu langsung dan pulang lagi nanti. Aku akan tenang kalau... Ibu, cobalah ibu untuk mengerti. Aku tahu ibu mencemaskan aku, tapi ini sudah malam sekali, Bu. Dan semua orang sudah tidur. Kalau ibu ke sini, mereka akan terganggu. Tidak ada yang keberatan di sini. Semuanya bersikap baik. Tapi untuk apa kita mengganggu mereka tanpa alasan? Benar kan? Aku akan pulang besok pagi. Ibu tenang saja. Tetaplah di sini, dokter. Kau aman di rumahku. Dengar, Karen.
Aku minta maaf. Aku sungguh menyesal. Aku bersalah atas ini semua. Kau percaya padaku dan memberikanku tanggung jawab. Tapi aku melanggar kepercayaanmu. Aku meninggalkan Dr. Sima sendirian. Aku mohon maafkan aku. Aku sungguh tidak bisa dipercaya. Sudah, Samir, tidak apa-apa. Semua baik-baik saja Tidak, sekarang. Karan. Aku mohon maafkan aku, maafkan. Sudah, tidurlah. Bagaimana aku bisa tidur? Aku ini bersalah atas semuanya. Aku merasa bersalah. Dan Prita harus mengalami itu semua karena aku. Aku merasa sangat tidak enak. Aku mau minta maaf padanya. Tidak apa-apa, tidurlah. Aku akan tangani semuanya. Tidak, Karen, tidak. Aku tidak mau tidur. Aku akan ada di ruang tengah. Dan begitu Sanju sadar, ku panggil kalian semua. Aku tidak akan tidur. Ya baiklah, tidak apa-apa. Terima kasih, Karen. Sana. Itu luar biasa, Prita. Kau membuat Sanju kewalahan. Kau hebat. Kondisinya buruk sekarang. Hah? Ada apa? Kenapa kau terlihat sedih? Aku bertanya padamu. Ada apa? Kau tahu, ibuku cemas sekali. Itu karena aku. Apa? Memangnya siapa yang memberitahunya? Maksudku, ibu sudah melarang semua memberitahunya. Siapa yang menelponnya? Apa dia tahu kalau Sanju di sini berusaha menghabisi? Bisakah kau dengarkan aku dulu? Kau selalu terus bicara tanpa mendengar apa yang mau kukatakan. Tidak ada yang menelpon ibu. Lalu? Ibu punya firasat kalau aku dalam bahaya. Jadi dia takut hingga membangunkan semuanya di rumah. Saat aku masuk ke kamar, aku lihat 8 panggilan tidak terjawab dari Sristi. Saat ku telepon dia, aku jadi tahu semuanya menjadi cemas sampai mereka mau datang kemari. Ibu sangat perhatian sekali. Kita tidak perlu cerita apapun pada mereka. Mereka bisa merasakan saat anaknya dalam bahaya. Aku tidak mengerti hal seperti itu. Maksudku, saat aku biasa keluar kota untuk bermain di turnamen, ibu biasa menelponku ketika aku sakit ataupun aku sedang terluka. Dia selalu tanya tentang keadaanku. Kurasa dia hanya sekedar bertanya. Tidak. Seorang ibu punya firasat tentang anaknya. Karena itu, seorang ibu dianggap seperti dewa. Mereka tidak hanya melahirkan kita. Mereka memberikan hidupnya demi kita. Saat kita terluka, mereka yang merasakan sakitnya. Itulah naluri seorang ibu terhadap anak-anaknya. Karen, aku merasa bersalah karena aku tidak pernah menceritakan ibu tentang kecurigaan kita kepada Sherlyn. Dan tentang bukti yang kita temukan. Aku rasa aku harus cerita semuanya. Tidak, kau jangan lakukan itu. Kenapa? Akan kulakukan itu. Akan kuceritakan semuanya kepada ibu. Aku punya ibu terbaik yang diimpikan semua orang. Aku yakin dia akan mengerti kenapa aku tidak cerita semuanya dari awal. Sekarang aku akan ceritakan semuanya. Terserah kau. Kau terlihat menggemaskan saat tersenyum. Oh astaga. Aku salah karena memberimu pujian, Prita. Kenapa? Setelah ku bilang begitu, kau berhenti tersenyum padaku. Oh, bukan itu maksudku. Kunci pintunya dari dalam dan tidurlah. Dan jangan khawatir, aku akan menjagamu. Aku di dekat sini. Kau tidak takut kan? Tidak. Baiklah. Wah! Kau takut dengan suaraku, tapi kau bilang kau tidak akan takut. Kau harus kunci pintunya. Karan. Sanju masih ada di rumah ini. Lalu kenapa? Kau juga di sini? Kau akan melindungiku? Prita Aurora, aku berjanji. Selama aku masih di sini, tidak akan kubiarkan satu orang pun menyakitimu. Pertemanan kita tidak akan pernah berhenti. Aku berjanji. Hari ini aku menolongmu dari Sanju. Hutangku sudah lunas ya. Oke? Tunggu. Hutang apa yang kau maksud? Permisi, saat itu aku telah menyelamatkanmu saat Neil mengejarmu. Tapi kau yang dapat pujian atas itu. Dan kali ini kau tidak boleh dapat pujian karena jelas aku yang menolong dari Sanju Thakur. Oke? Jadi aku sudah membayar hutangku. Karan dengar.
Karan, aku rasa kita harus memberitahu yang sebenarnya ke keluargamu. Maksudku, kau sudah sering sekali berbohong kepada mereka dan malah memperumit masalah. Kau bilang kepada mereka Sanju di sini untuk menculikku dan dokter itu hanya saksi mata saja. Sekarang dia pingsan, tapi mereka berdua akan sadar keterangan mereka akan berbeda dari ceritamu. Lalu semuanya akan menanyakanmu. Saat dokter Sima sadar, dia akan memberitahu mereka tentang Sherlyn. Aku merasa bersalah. Kita harus beritahu mereka yang sebenarnya. Kita masih ada waktu. Kau itu cuma gugup. Karena itu kau asal bicara. Kita tidak akan cerita pada siapapun. Sanju pingsan. Besok kita akan tanya siapa yang menyuruhnya ke sini untuk menculik Dokter Pari. Kita akan tahu yang sebenarnya. Kita tidak akan cerita apapun ke siapapun. Kebenaran tetap dirahasiakan. Kebenaran apa?